Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Adad khalqi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda anna. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan alhamdulillah dengan penuh nikmat, dengan bahagia, dengan senang. Kita membaca alhamdulillah karena kita 24 jam menerima nikmat Allah. Orang yang ingat yang dia menerima nikmat lalu dia beralhamdulillah, baca alhamdulillah, nikmatnya akan bertambah kuantitas dan kualitas. Kualitas dan kuantitasnya akan meningkat. Kita rugi kalau kuantitas tidak meningkat, kalau kualitas tidak pernah berubah, rugi hidup ini. Dengan bertahmid memuji Allah saja bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas. La in syakartum la azidannakum. Ayat 7 surah Ibrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah memaklumkan, Allah memberi informasi. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti ditambahkan nikmat. Subhanallah. Maka indahlah jadi kita orang yang selalu bersyukur. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah salat subuh Masjid An-Nur RT 8 Dalam Lidang. Tadi kita bersama surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini surah yang seharusnya bertempat di hati ya. Sebetulnya setiap surah itu bertempat di hati. Tapi kalau tak sempat semuanya, pilihlah yang paling diminati. Kita tidak salah ya, tidak salah. Sahabat Nabi pun dulu pernah mengatakan kepada Rasulullah, saya sangat minat surah ini, saya sangat minat ayat ini. Kata Rasulullah, itu cukup. Tengok dalam surah Al-Waqiah, manusia ada 3 kelompok. Pandai-pandailah memilih, jangan salah pilih. Dalam Quran dari awal sampai akhir ada pengelompokan. Ada pengelompokan supaya kita senang memilih. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Pilih yang mana? Jangan salah pilih, sudahlah. Dalam Fatihah saja 3 kelompok manusia. Dalam awal Baqarah 3 kelompok manusia. Dalam Al-Waqiah 3 kelompok manusia. Beda-beda cara pengelompokannya. Dilihat sudut dari mana dia menilai. Dalam surah Al-Waqiah, wa kuntum azwajan salasah. Kalian itu 3 kelompok loh katanya. Pertama ashabul maimanah. Nanti baru ashabul masy'amah ataupun ashabul yamin. Ada 3 kelompok. 2 untuk orang beriman, 1 untuk orang yang gagal hidup. Kalau dalam Al-Fatihah 3 kelompok, 1 untuk orang yang mukmin, 2 untuk orang yang gagal. Dalam Fatihah 3 kelompok manusia, 1 untuk orang yang sukses hidupnya, 2 untuk orang yang gagal hidup. Yang sukses hidup dalam Fatihah terbagi 4. 4 pula kelompoknya ya. Kita mesti tahu. Kita baca Fatihah tapi tidak paham dia. Manusia dalam Fatihah 3 kelompok dibacanya. Apa yang dia minta? Tidak tahu. Fatihah tidak tahu. Berat itu. Berat kalau Fatihah saja tidak tahu. Di sini dalam Waqiah, wa kuntum azwajan salasah, kamu itu 3 kelompok bila sudah berada nanti di hari kiamat.
Kemudian di awal baqiyah dikatakan hari kiamat itu khafidah rafi'ah. Nah, dari kiamat itu ada orang yang naik statusnya, ada orang yang jatuh sejatuh-jatuhnya. Khafidah naik, khafidah itu turun down, jatuh. Rafi'ah naik. Jadi di sana ada orang yang naik, ada orang yang turun. Yang naik yang terpilih dari kiamat antara lain apa? Pencinta masjid. Rajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Naik statusnya nanti di sana. Subhanallah. Orang yang berat langkahnya ke rumah Allah, mengemis nanti di sana. Itu surah lain ya. Orang yang berat langkahnya ke rumah Allah mengemis karena tidak nampak jalan. Hari kiamat itu gelap. Hari kiamat itu suasananya mengikut iman orang tuh, mengikut amal salehnya. Kalau dia orang yang taat amal saleh, insya Allah dia akan mendapat sinaran cahaya yang maksimal. Bahkan dalam hadis dikatakan yang dijanjikan untuk dapat maksimal cahaya di sana nanti yang datang salat isya dan salat subuh berjamaah. Ada penegasannya, penekanannya ada di garis bawahi dalam hadis. Basyiril masya'in fil zulam bin nuritam yaumal qiyamah. Kasihlah berita gembira, sampaikanlah berita selamat, sukses kepada orang yang datang sembahyang subuh dan isya berjamaah. Maghrib ramai, isya susut, subuh lihatlah ya, patutnya subuh itu lebih dari maghrib. Baiklah, 3 kelompok manusia. Ada yang dikatakan apa tadi? Sukses. Ada yang sukses besar, muqarrabun namanya. Ada yang sialan. Ashabul masamah itu sialan. Diterangkan sifat-sifatnya di sini ya. Kita lihatlah 2 sifat orang yang sial nanti di sana. Disebut dalam ayat 45-46. Sifat-sifat orang yang gagal. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Hidupnya terlalu mewah. Yang dicarinya kemewahan hidup. Perlu ke masjid. Enggak mesti ke masjid. Rumah pun bisa. Itu prinsipnya. Mutrafin. Orangnya mewah, berlebih-lebihan. Wa kana yusiruna 'alal hinsil 'azim. Enggak takut berbuat dosa. Apalagi dengan media dosa. Nauzubillah. Itu dia ya. Jadi nanti kalau ada masa kita akan coba mengulasnya tentang pembagian manusia di dalam surah Al-Waqiah. Kita masih terikat dengan ayat kursi. Ayat kursi yang kita bicarakan dari 10 Zulhijjah, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Kita ada bicara ini. Ini lanjutan tentang Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum saja Pak ya. Kalau Bapak paham, Ibu paham, itu detiknya selesai masalah Pak. Ayat kursi saja kalau belajar betul-betul belajar sampai tuntas, ibarat buah sampai masak buahnya, jangan bagikan bunga. Allah mengurus manusia, dikasihnya nabi, dikasihnya rasul, dikasihnya kitab suci. Untuk umat Islam ini ya, kalau agama lain dulu Quran tidak terkumpul, tapi ada di dada dan ada dalam kertas ataupun dalam kulit kayu ataupun pelepah tamar dan lain-lain. Yang jelasnya apa? Yang jelasnya
Al-Qayyum artinya yang mengurus makhluk. Nah, jadi kalau Allah itu pengurus kita, kita mintalah agar kita diurusnya. Ikutlah arahannya, ikutlah aturannya. Kalau Allah memanggil kita ke rumahnya, salah satu manajemen Allah, orang beriman dipanggil ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Dah selalu disebut zaman awal Islam, zaman Rasulullah SAW, yang datang ke masjid salat subuh melebihi orang yang datang salat Id di zaman kita. Yang hadir salat subuh di zaman Nabi, subuh khususnya subuh, mengatasi orang yang hadir sembahyang hari raya di zaman kita sekarang. Mereka tahu masjid ini pusat manajemennya Allah. Bila kita berada di masjid, sebelum ke masjid lagi tidurnya ibadat, langkah pergi dan pulangnya menghanyutkan dosa. Dia berada di masjid, bapak-bapak sekarang, bapak didoain sama malaikat. Mesti ingat tuh, malaikat mendoakan orang yang berada di rumah Allah dengan niat beribadat, dengan niat itikaf. Jadi jangan lupa niat itikaf pas mau masuk masjid. Jangan lupa berniat untuk itikaf. Doa malaikat itu katanya dalam hadis, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah matub alaih. Ya Allah, ampun dosa bapak ini, dosa ibu ini. Ya Allah, beri dia rahmat. Rahmat dulu. Allah marhamhu, ya Allah rahmati bapak ini. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allah matub alaih, terima tobatnya ya Allah. 3 dalam 1. 3 in 1. Ar-rahmah wal maghfirah wat taubah. Rahmat, kerahmatan, taubat, istighfar dan taubat. Menjadi amalan istri, amalan suami istri, amalan ahli keluarga. Apa itu zikir yang diajar Nabi kepada putrinya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila anfusina tarfata ain. Ya Allah yang hidup, yang mengurus alam ini, rahmat-Mu lah yang kuharapkan. Jangan Engkau biarkan aku diurus oleh diriku sendiri. Tolonglah urus aku ya Allah. Sekejap mata pun jangan ya Allah. Subhanallah. Banyak cerita orang-orang sukses terkait dengan zikir ini. Apa hajatnya dilaksanakan Allah. Apa hajatnya ditunaikan Allah. Kita banyak hajat, tapi kadang-kadang tak ingat nak minta kepada Allah. Ingat tapi tidak kena caranya. Tidak kena caranya. Subhanallah. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang hidup, yang mengurus alam ini, rahmat-Mu lah yang kuharapkan ya Allah. Bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua perihalku ya Allah. Wala takilni, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sekejap mata pun jangan ya Allah. Jadi ini zikir apa namanya? Zikir tawakul, tawakalnya orang kita. Zikir menyerahkan diri kepada Allah. Allah sudah berjanji dalam Quran, kita selalu guru-guru kita bilang, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerah dirinya kepada Allah, Allah akan menjaganya dengan maksimal. Subhanallah. Itu zikir itu selengkapnya ya, yang diajar oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Kalau kita tak mampu atau belum mampu membaca semuanya, ambil contohnya, Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghis. Ataupun kalau yang ingin lebih pendek lagi, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu Qayyum. Niatkan dalam hati menyerahkan perihal kita kepada Allah. Niatkan dalam hati meminta
Allah itu mentadbir, manajemen urusan kita. Subhanallah. Manusia ini garis besarnya ada dua ya. Ingat, manusia ini garis besarnya ada dua. Ada Allah yang urus dia dengan baik. Ada yang orang tuh diurus oleh dirinya, bukan Allah yang mengurusnya. Kenapa? Dia tidak tahu nak meminta kepada Allah, tidak tahu caranya, tidak belajar. Oh, kalau tidak belajar itu susah lah tuh ya. Oh, karena belajar itu hukumnya wajib. Orang yang tak belajar siap menempah kegagalan hidup, siap jadi orang gagal. Nauzubillah. Jadi ada 3 pilihan tadi ya. Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis, Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis, Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis. Yang selengkapnya Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, diceritakan di sini kisah benar, cerita orang yang sukses dengan mengamalkan Ya Hayyu Qayyum ini. Ini cerita anak gadis sebenarnya ya. Dia usianya sudah 28 tahun katanya. Belum berkeluarga, belum bersuami. Setiap orang datang meminang, dia tidak berkenan. Tidak pernah yang cocok. Jadi dia risau. Dia curhat dengan kawannya seiman. Saya ini risau lah, saya sudah patut kawin, tak ada jodoh lagi. Dia kerja, dia ada penghasilan, ada income, ada pendapatan. Jadi kata kawannya, tidak usah risau lah, baca saja Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis. Coba amalkan dulu, serahkan perihal Anda kepada Allah. Diamalkannya dengan yakin. Dia mesti yakin ya. Kalau tak yakin, mana bisa kalau tak yakin. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah, kata hadis, dalam hadis. Berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah dalam keadaan yakin yang maksimal. Diamalkannya zikir itu dalam beberapa bulan, datang jodoh yang diidam-idamkannya. 2-3 bulan dia beramal, Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis, Ya Hayyu Qayyum rahmatika. Dia menyerahkan perihalnya kepada Allah. Allah berjanji, wa may yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh. Ini kita karena belajar. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah akan mengurusnya dengan maksimal. Itulah pentingnya keyakinan, keimanan. Allah ada. Allah itu Qayyum, yang mengurus perihal makhluknya. Mintalah kita diurus Allah. Nah, kalau kita tak minta, mungkin dia urus secara umum saja. Kalau kita minta dengan baik, dengan yakin, dia akan mengurus kita secara maksimal. Jadi manusia ini garis besarnya ada dua. Ada yang diurus Allah tidak maksimal. Semua dapat nyawa, semua dikasih tenaga, dikasih hidup, dikasih kesehatan, semua dapat. Yang tak sembahyang pun dapat, yang tak muslim pun dapat. Itu penjagaan umum. Kalau penjagaan khusus, semua urusannya dijaga Allah. Urusan kebendaan, material, dan urusan kerohanian spiritual dijaga Allah semuanya. Kita tanpa urusan spiritual ataupun kerohanian, kita sama dengan makhluk lain yang di kandang sana, yang di tepi jalan sana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ayat kita baca 3 kali ya, ikutkan saja. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Lagi, Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi
tarfata ain. Lagi sekali ketiga, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang pendek, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Yang lebih pendek lagi, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ini yang dikatakan al-ismul a'zam, doa yang paling mujarab, doa yang paling mustajab, zikir doa yang paling mustajab. Kemarin dikatakan oleh Imam Qurtubi, inilah zikir yang dibaca Nabi Isa alaihissalam ketika dia meminta kepada Allah agar bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati, yang sudah berpuluhan tahun di dalam kubur. Nabi Isa berdoa keluar dari kubur orang yang sudah lama mati itu. Ini juga lah kemarin sebut oleh Imam Qurtubi yang dibaca oleh orang saleh yang berhasil mengangkat istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Sekejap mata. Dan banyak lagi cerita-cerita yang terkait ya. Yang jelasnya marilah kita amalkan. Kalau ingin cepat suksesnya jangan sedikit ya. Karena zikir sedikit itu tercela. Yang disuruh dalam Quran apa? Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kamu akan sukses. Halaman 554 surah Al-Jumu'ah ayat 10. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, tidak ada batas. La'allakum tuflihun, kamu mesti sukses. Mau lidah kita menyebut nama Allah, insyaallah kita akan sukses. Sebagai penutup, ada kisah di zaman Rasulullah, sudah pernah disebut dalam keadaan perang sedang berkecamuk antara tentara mujahidin umat Islam dengan tentara kafir Quraisy. Rasulullah pergi ke kemah salat. Dalam sujud Rasulullah membaca ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum. Sayyidina Ali kecarian. Dicarinya Rasulullah rupanya sedang salat dalam posisi sujud. Kemudian Sayyidina Ali pergi perang lagi. Dah capek perang, balik ke kemah. Nabi masih sujud, masih membaca ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum. Beberapa detik, beberapa menit sesudah itu umat Islam berhasil meraih kemenangan dalam perang tersebut. Tentulah dengan pertolongan Allah dan dengan doa Rasulullah dalam sujud membaca ya hayyu ya qayyum. Jadi yang terbaik ini dibaca waktu sujud. Kalau ada hajat kita yang mendesak, kita sholat hajat kah, sholat sunat biasa, dalam sujud kita minta hajat kita dengan membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, sebagai mengikutkan amalan Rasulullah sendiri. Sementara yang diajarkannya kepada putrinya lebih lengkap tadi ya, yang diamalkan ketika sujud ya hayyu ya qayyum saja. Yang diajar kepada putrinya ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.